Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الآمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم biihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Firdaus. Ini teh Kadipaten atau Majalengka? Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Yang saya ingat ini yang kedua bagi saya ya, di masjid ini. Tema yang kita angkat sekarang, indahnya berpegang teguh kepada sunnah. Jangan hanya mengenal, tidak dipegang teguh, tidak diamalkan, percuma. Tapi kalau diamalkan, dipegang teguh, pasti faham dan kenal sunnah. Yang dimaksud sunnah di sini bukan sunnah dalam pengertian fiqih. Ma yuthabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Bukan itu. Amalan yang apabila pelakunya diberi pahala dan orang yang meninggalkannya tidak diazab. Itu mah sunnah menurut pengertian fiqih. Hukum yang 5 wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Bukan itu yang kita maksud. Juga bukan sunnah menurut ilmu hadis. Maknanya kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan au fi'lan atau taqrira. Kalau menurut ilmu hadis, sunnah artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik ucapan, perbuatan ataupun takrir. Takrir itu perbuatan atau ucapan sahabat yang oleh Nabi dibiarkan. Itu mah sunnah dalam pengertian hadis. Juga bukan itu yang kita maksud. Tapi yang dimaksud dengan sunnah yang kita bahas adalah sunnah menurut pengertian ilmu akidah. Sunnah itu maknanya syariat ini secara keseluruhan. Baik dalam masalah akidahnya, tauhidnya, imannya, termasuk ibadahnya, termasuk muamalah atau syariat ini juga disebut sunnah. Sebagaimana Ibnu Abbas menyatakan, as-sunnah hiya syariah. Sunnah itu syariah. Makanya ada kitab hadis. Isinya hadis-hadis tentang iman, tentang akidah, tentang tauhid, tentang ibadah, tata cara wudu, sholat, terus sampai haji. Juga muamalah. Nah, kumpulan hadis-hadis itu disebut dengan sebutan sunnah. Siapa orang yang meninggalkan sunnah, maksudnya meninggalkan syariat ini, maka sungguh dia telah kufur. Sunnah yang dimaksud di sana adalah sunnah syariat. Sunnah dalam arti syariat. Nah, satu-satunya sunnah yang benar, yang wajib kita pegang teguh adalah
sunnah Nabi SAW, artinya semua ajaran yang dibawa oleh beliau tentang akidahnya, tentang tauhidnya, tentang imannya, tentang masalah-masalah yang fundamental, yang mendasar, yang menjadi dasar bagi seluruh bangunan agama ini. Itulah yang dimaksud dengan sunnah Nabi SAW. Sunnah inilah yang wajib untuk dipegang teguh. Sunnah inilah yang wajib untuk diamalkan. Adapun yang menjadi dalil banyak dari Quran atau hadis-hadis yang sahih. Pertama, kenapa kita wajib berpegang teguh kepada sunnah? Dan kenapa berpegang teguh kepada sunnah itu adalah sebuah keindahan. Nanti kita bisa mengetahui indahnya sunnah, indahnya mengamalkan sunnah, indahnya berpegang teguh kepada sunnah. Tafsirnya, ketika menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, beliau menjelaskan ada 5 penafsiran para ulama tentang siratal mustaqim. Tapi perbedaan ulama ketika menjelaskan makna siratal mustaqim disebut khilaful lafzi nafsul makna. Hanya berbeda redaksional, berbeda kalimat, tapi maknanya sama. Ada yang menyatakan siratal mustaqim itu Islam. Ada yang menyatakan siratal mustaqim itu salah satunya adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Apa dalilnya? Allah berfirman memastikan bahwa Nabi SAW sudah berada di atas siratal mustaqim. Jalan hidup beliau itulah siratal mustaqim. Allah menyatakan dalam Al-Quran, surah Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Terus, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Innaka laminal mursalin, sungguhnya engkau hai Muhammad benar-benar termasuk salah satu di antara para rasul. Ala siratim mustaqim, yang sudah berada di atas siratal mustaqim. Jalan hidup beliau dari semua segi, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya, itulah siratal mustaqim. Timbul pertanyaan, kalau Nabi SAW di dalam sholat membaca doa ihdinas siratal mustaqim apa tidak? Ya membacalah. Kan beliau sudah ada di atas siratal mustaqim. Kenapa minta lagi? Para sahabat, para ulama, para solihin, mereka dipastikan sudah berada di atas siratal mustaqim. Tapi kenapa mereka berdoa ihdinas siratal mustaqim? Kalau orang yang pikirannya picik dangkal bisa menyimpulkan Nabi itu masih sesat. Ada yang begitu tuh pendeta. Apa buktinya? Tuh dia minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Berarti masih bengkok tuh jalan hidupnya. Kan ada yang menyimpulkan begitu ya. Itu kesimpulannya benar enggak? Benar, benar, salah. Salah bingit. Contoh begini, orang mencari uang, bekerja. Apa orang yang bekerja mencari uang itu dia tidak punya uang? Apa semua yang bekerja mencari uang tidak punya uang? Enggak, banyak uangnya. Para pengusaha konglomerat yang uangnya MM-an atau T-an masih mencari uang? Masih. Kenapa masih mencari uang? Padahal uangnya sudah banyak.
Pertama, minimal mempertahankan jumlah uangnya biar enggak habis kepake. Kedua, berkembang, ya enggak? Ditambah. Jadi kalau umpamanya orang yang masih mencari uang disimpulkan, kamu mau miskin enggak punya uang, tuh nyari uang. Itu kesimpulan yang keliru. Orang sudah lulus S1 bergelar sarjana, lanjut sekolah S2. Apakah orang yang mencari ilmu S2 itu bodoh, nggak punya ilmu? Pinter dia. Kalau pinter kenapa masih belajar? Apakah setiap yang belajar itu nggak punya ilmu, bodoh? Enggak, minimal mempertahankan ilmunya, maksimal mengembangkan biar tambah pintar. Begitu juga orang yang sudah berada di atas siratal mustaqim, minta ihdinas siratal mustaqim. Maknanya apa? Bukan berarti dia jalan hidupnya masih melenceng. Dia sudah berada di atas siratal mustaqim. Tapi apa maknanya masih minta? Pertama, istiqamahkan saya di atas siratal mustaqim. Tetapkan saya di atas siratal mustaqim. Sebab ada orang yang sudah ada di atas siratal mustaqim lalu menyimpang. Ada? Ada. Tadinya benar jalan hidupnya, belok. Tadinya dia Islam, murtad. Tidak istiqamah dia. Jadi kalau orang sudah berada di atas siratal mustaqim lalu minta ihdinas siratal mustaqim, artinya istiqamahkan saya di atas siratal mustaqim. Yang kedua, tambah kualitas saya selama berada di atas siratal mustaqim. Tambah kuatkan imannya, tambah hebatkan ibadahnya, tambah muliakan akhlaknya dengan hidayahmu. Itu tuh. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Orang beriman disuruh beriman, kan sudah iman. Disuruh, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, berarti sudah beriman. Aminu billahi wa rasuli, berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. Apa maknanya? Pertama, istiqomahlah kamu di atas keimananmu selama ini. Kedua, tambah kualitas imanmu. Karena iman itu bisa turun, bisa naik. Bisa turun sampai lebih hina, lebih rendah daripada lapisan bumi terbawah. Dan bisa menaik tinggi sampai lebih tinggi daripada langit yang ketujuh. Itu perkataan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu suka naik, suka turun. Allah menyatakan, hai orang-orang beriman, beriman kamu. Maksudnya istiqamah di atas keimanan, tambah imanmu. Dalam Ali Imran terakhir Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkan kesabaranmu. Ya cukup sabar, tapi sabarnya harus dikuatkan. Harus sabar di atas kesabaran. Sebab kalau tidak sabar di atas kesabaran, bisa-bisa berhenti sabarnya. Kalau sudah berhenti sabar, tidak sabar lagi, menyimpang dia. Jadi itulah kenapa Nabi, para sahabat, para ulama, para solihin, walaupun mereka sudah berada di atas siratal mustaqim, tetap berdoa ihdinas siratal mustaqim. Ternyata salah satu makna siratal mustaqim adalah sunnah Nabi SAW, jalan hidup Nabi SAW berdasarkan ayat innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Inilah yang pertama. Sunnah Nabi adalah siratal mustaqim. Yang selama ini kita minta dalam doa kita.
Allah sudah jawab, sudah tuh siratal mustaqim teh sunnah Nabi tuturkan, ikuti, pegang teguh, amalkan, aplikasikan. Ini yang pertama. Kedua, kenapa kita wajib berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW? Sebab mengikuti sunnah Nabi itu bukti nyata cinta seseorang kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, buktikan dengan bukti yang nyata dan benar. Gimana? Ikuti sunnah Nabi SAW. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Surah Ali Imran 31 menyatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh Muhammad, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini perintah Allah kepada Nabi untuk disampaikan kepada kita. Ayat ini oleh para ulama disebut ayatul imtihan. Imtihan itu ujian yang menguji benar tidaknya pengakuan orang yang cinta kepada Allah. Jangan hanya di mulut. Aplikasikan. Kenapa? Bukti nyata dari cinta kepada Allah itu adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Karena tak ada orang yang paling cinta kepada Allah daripada Nabi SAW. Itu pertama. Manusia yang paling cinta kepada Allah pastilah Nabi SAW. Kedua, tak ada orang yang sudah membuktikan kecintaannya kepada Allah dengan cara yang benar kecuali Nabi SAW. Dan beliau sudah membuktikan, mewujudkan, mengaplikasikan cinta beliau kepada Allah melalui seluruh yang dilakukannya. Bagaimana cara beliau bertauhid, beriman, berakidah, bagaimana cara beliau beribadah, caranya, kualitas dan kuantitasnya, bagaimana beliau bermuamalah, bagaimana beliau berakhlak. Itu semuanya wujud nyata cinta beliau kepada Allah Azza wa Jalla dengan bukti yang benar. Tidak mungkin beliau membuktikan cara cintanya kepada Allah dengan cara yang salah, enggak mungkin. Semua yang beliau lakukan itu bukti nyata cinta beliau kepada Allah. Makanya kalau kita ingin membuktikan cinta kita secara benar kepada Allah, sudah ikuti saja apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam segala aspek. Dan Allah memberi reward, memberi balasan kepada orang yang ketika mencintai Allah sudah diwujudkan dalam bentuk mengikuti sunnah Rasul SAW. Apa rewardnya? Apa balasannya? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Maka Allah akan mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosamu. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan Allah berikan sesuai dengan jenis perbuatan. Perbuatan kita cinta kepada Allah yang diwujudkan dalam bentuk mengikuti sunnah Nabi SAW. Balasannya Allah mencintai kita. Plus wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memberi maghfirah terhadap dosa-dosamu. Saya tidak terjemahkan maghfirah dengan terjemahan yang lain dalam bahasa Indonesia. Sebab enggak ada terjemahan yang pas untuk maghfirah. Orang banyak menerjemahkan maghfirah dengan mana apa? Ampunan. Tidak salah, tapi tidak lengkap. Maghfirah, berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ketika menjelaskan masalah maghfirah. Maghfirah itu satu akar kata dengan mighfarah. Mighfarah itu
Sekarang jarang ada. Helm terbuat dari baja yang suka dipakai untuk prajurit di medan perang. Menutupi kepala dan sebagian wajah. Yang terlihat hanya mata gitu ya untuk melihat, hidung untuk bernafas. Sekarang hidung juga tidak kelihatan. Kadang-kadang bibir untuk ngomong. Kadang-kadang hanya mata. Pernah lihat? Ya. Zaman baheula begitu. Apa fungsi mighfarah? 2. Menutupi dan melindungi. Tertutup semua bagian vital dari kepala kita. Jadi kalau ada panah, tek, mental dia ya. Atau pedang, tek, ketahan. Nggak tembus. Tapi liar mah pasti. Pusing mah. Cedak, liar. Tapi nggak sampai mati gitu. Jadi pertama menutupi, yang kedua melindungi. Maghfirah juga begitu. Maghfirah bermakna menutupi. Menutupi apa? Menutupi aib, kesalahan, dosa dan maksiat itu dari orang-orang. Orang-orang nggak tahu dia itu dosa, dia itu maksiat, dia itu punya aib, dia itu melakukan perbuatan yang memalukan. Di dunia oleh Allah ditutup, dirahasiakan. Hanya dia dan Allah yang tahu. Ditutupi. Maghfirah itu mengandung makna satar. Satar itu menutupi. Siapa yang menutupinya? Allah. Dirahasiakan. Innallaha hayyun satirun yuhibbus satar wal haya. Allah itu maha pemalu dan maha penutup. Allah mencintai sifat pemalu dan sifat penutup. Baik menutupi aib sendiri ataupun menutupi aib orang yang kita ketahui. Kalau kita tahu ada kawan kita yang punya aib, jangan keluar dari mulut kita. Kunci itu. Tutup. Apa akibatnya? Allah akan menutupi aib kita. Man satara musliman satarahullah. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib dia dunia akhirat tuh. Jadi maghfirah mengandung makna satar. Kedua, maghfirah mengandung makna melindungi. Maknanya melindungi pelaku dosa itu dari azab. Di akhiratnya tidak diazab. Di dunia itu aib ditutup, orang nggak tahu bahwa dia itu banyak dosa, banyak salah, banyak maksiat. Disangkanya soleh, dipuji, dipuja. Padahal banyak aib. Kenapa? Allah menutupi aibnya. Di akhirat itu dosa diampuni, nggak diazab. Hadis riwayat Imam Bukhari berkata Rasulullah SAW, Inna Allah sayukhlisu rajulan min ummati yaumal qiyamah. Allah itu mau membebaskan salah seorang dari umatku pada hari kiamat. Allah panggil hamba yang mukmin lalu Allah tutupkan satar, gordeng gitu. Orang nggak lihat, orang nggak dengar dialog Allah dengan orang itu. Lalu Allah bertanya, ata'rifu dzamba kadza fi yaumi kadza? Kamu mengakui dosamu ini di hari ini. Orang itu menjawab, bala ya Rabbi, ya saya akui. Terus semua dosa dia disebut dan orang itu nggak bisa mungkir mengakui. Hatta dhanna annahu qad halak. Sehingga orang ini menyangka, aduh binasa saya nih. Babak belur nih saya akan diazab karena semua dosa yang diungkit itu banyak dan belum semuanya gitu. Wah pasti diazab. Apa kata Allah? Qad satartu halaka fid dunya wa aghfiru laka al-yaum. Aku sudah tutupi semua dosamu itu ketika di dunia dan pada hari ini aku ampuni dosa-dosamu, tidak akan diazab. Ini namanya maghfirah. Jadi kalau seseorang berbuat dosa, dosanya Allah tutup di dunia tapi diazab di akhirat, orang ini berarti enggak dapat maghfirah.
Atau orang itu berdosa, dosanya Allah ungkit di dunia, semua orang tahu sehingga dia itu malu. Kata orang Majalengka mah wiwirang di kolong catang. Aibnya jadi viral. Tapi di akhirat diampuni dan tidak diazab, orang ini juga enggak dapat maghfirah. Walaupun di akhirat diampuni. Tapi di dunia sudah dibongkar. Tapi kalau seseorang berbuat dosa, maksiat di dunia, lalu Allah tutup, Allah rahasiakan maksiatnya di dunia ini, enggak ada yang tahu, dan di akhirat diampuni, ini orang dapat maghfirah. Dan salah satu di antara penyebab orang dapat maghfirah mengikuti sunnah Nabi tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh Muhammad, jika kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Maka Allah akan mencintai kamu dan akan memberikan maghfirah kepadamu. Di dunia ditutup, di akhirat diampuni. Apa penyebabnya? Salah satu penyebab orang dapat maghfirah adalah berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW. Dari ayat ini aja sudah kita tahu dua faidah mengikuti sunnah Nabi SAW. Tilu ketang. Pertama, mengikuti sunnah Nabi adalah bukti kecintaan yang nyata kepada Allah. Yang kedua, akan dicintai oleh Allah. Yang ketiganya apa tadi? Memperoleh maghfirah. Apa itu maghfirah? Ditutup aibnya di dunia dan diampuni di akhirat, tidak akan diazab. Indahkan, agungkan, berpegang teguh kepada apa? Kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, keagungan dari berpegang teguh kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sunnah Nabi itu jalan keselamatan. Selamat dari apa? Dari banyak hal tuh. Pertama, selamat dari kesesatan. Gak akan sesat. Nabi SAW menyatakan, taraktu fikum amroin. Dalam riwayat lain, syai'ain. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, dijamin kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Perkara pertama apa? Kitabullah. Kedua, sunnahku. Sunnah Nabi SAW. Ini pertama, sunnah Nabi itu jalan keselamatan dari kesesatan. Kedua, sunnah Nabi SAW itu jalan keselamatan dari murka dan azab Allah dunia dan akhirat. Antum pernah mendengar sebuah hadis, ayat dalam Al-Quranul Karim. Allah menyatakan dalam surah Toha 123, 123. Allah menyatakan, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Terus wa yahsuruhum yaumal qiyamati a'ma. Siapa orang yang berpaling dari peringatanku? Peringatanku maksudnya Quran dan Sunnah. Kitab Allah yang dijabarkan dengan Sunnah. Berpaling, tidak mau berpegang teguh kepada Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam.
Dia pertama akan diberikan kehidupan yang sumpek dan sempit. Dia resah gelisah. Dia risau dan galau. Dia stres dan depresi. Di tengah bergelimangnya kekayaan, besarnya kekuasaan, tingginya pangkat, banyaknya pendukung dan buzzer. Loh, karena buzzer. Hatinya sumpek dan sempit. Ada gitu orang kaya raya berkuasa tapi stres ada banyak. Buktinya stres apa? Buktinya mereka mencari hiburan di dunia sekadar untuk bisa lepas dari masalah yang memenuhi otaknya, pikirannya tuh. Lari ke narkoba, lari ke mabuk-mabukan, lari ke tempat-tempat hiburan malam. Itu yang datang ke sana itu orang miskin, orang kaya. Orang miskin gak bisa beli narkoba. Orang miskin gak bisa masuk diskotik. Pertama, saya gak tahu bayar apa tidak ya ke sana. Tapi yang jelas beli minuman. Sebotol jutaan. Cikopi mah gelas 3.000. Dan itu enak, nikmat. Kelihatan orang kalau minum air cikopi menikmati ya sampai suruput. Ada sehahnya kan? Menunjukkan nikmat luar biasa. 3.000. 3.000 teh tinggal diuyup. Sudah kasih air panas, sudah pakai gelas plastik, sudah dikucek, suruput, picin. Kan gitunya. Saya nggak tahu berapa, 3.000, 5.000. Kalau nyeduh sendiri mah 1.000 merenya yang sasetan teh. Tapi dah kelihatan orang yang meminum nate nikmat suruput. Berembentah. Murah meriah. Tapi orang yang minum minuman keras kelihatan gak enak, gak nikmatnya. Satu gelas kecil selek, tidak dinikmati ya. Seolah-olah nahan napas. Mahal, jutaan tuh. Orang miskin gak bisa beli. Yang beli orang-orang kaya. Kenapa orang kaya banyak ke sana? Stres. Kenapa yang mengkonsumsi narkoba orang-orang kaya, banyak duit, para artis, para pengusaha gitunya? Karena stres. Mereka ingin menghilangkan masalah yang memenuhi otaknya tuh. Akhirnya mereka lari ke sana. Lihat, hatinya sumpek, sempit, resah, gelisah, risau, galau, depresi, dan stres. Kenapa? Berpaling dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika Allah mengusir Adam dan Iblis dari surga. Ihbita minha jami'a. Turun kalian semuanya. Terus ba'dukum li ba'din adu. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Iblis menjadi musuh bagi manusia. Lalu Allah memberikan petunjuk bagaimana caranya agar selamat. Kata Allah, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. Apabila datang kepada kamu petunjuk dariku, petunjuk itu Quran yang dijabat di dunia. Wala yashqa, dan dia tidak akan binasa di akhirat. Ini jaminan dari Allah. Di dunia tidak akan sesat, di akhirat tidak akan terkena azab. Tapi sebaliknya, faman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari Quran Sunnah,
maka dia akan diberikan kehidupan yang sumpek, yang sempit. Itu di dunia, stres, walaupun kaya raya, walaupun berkuasa. Jangan dipikir orang yang berkuasa kaya senang, enggak, stres. Orang yang kaya Allah siksa dengan kekayaannya. Berupa apa? Kekhawatiran, khawatir usaha yang di sananya turun sahamnya. Di sana khawatir bangkrut, di sana khawatir dikorupsi oleh anak buahnya. Stres. Yang berkuasa stres lah. Digoyang terus sama lawan-lawan politiknya. Apalagi kalau sudah turun. Dikejar. Ada enggak bekas pejabat begitu turun di penjara? Banyak. Menteri ada. Gubernur, wali kota, bupati, presiden. Sudah ada? Belum. Akan enggak kira-kira? OTW. Stres mereka kalau sudah tidak berkuasa. Waktu berkuasa juga stres. Karena apa? Berpaling dari Quran Sunnah. Yang mereka kejar dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti pada hari kiamat kami kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Al jaza'u min jinsil amal. Waktu di dunia buta dari Quran Sunnah, di akhiratnya Allah butakan. Mereka komplain kepada Allah. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Padahal waktu di dunia aku melek, aku melihat. Apa kata Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikianlah dulu waktu kamu hidup di dunia, datang ayat-ayat kami kepada kamu. Kamu melupakannya. Melupakan di sini bukan lawan dari ingat, bukan. Lupa dalam bahasa Arab maknanya tidak hanya lawan dari ingat. Lupa bisa berarti tarak. Lupa bisa berarti ilgha. Tarak itu meninggalkan. Ilgha itu melalaikan, mengabaikan. Kata Allah, dulu waktu di dunia datang ayat-ayat kami kepadamu, tapi kamu mengabaikannya. Ingat enggak? Ingat, bukan ingat, didengar malah. Tapi kamu melupakan, maknanya kamu mengabaikan. Demikian juga pada hari ini kamu diabaikan. Dengan cara dihinakan, dibutakan. Lihat resiko dari mengabaikan sunnah. Mengabaikan Quran Sunnah. Di dunianya resah gelisah, di akhiratnya lebih dramatis lagi, lebih mengenaskan lagi. Dibutakan dan pasti diazab dengan azab yang amat sangat dahsyat. Nah, sebaliknya tadi, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjuk Quran dan Sunnah, dia di dunia tidak akan sesat, di akhirat juga tidak akan binasa. Jadi berpegang teguh kepada Sunnah, pertama dia akan selamat dari kesesatan, kedua selamat dari keresahan, kegelisahan, kerisauan, kegalauan, dari stres dan depresi. Dia akan merasakan kesenangan, ketenangan, kenyamanan, keteduhan jiwa melalui pengamalan sunnah yang mereka lakukan. Kenapa mereka tenang di tengah hantaman badai, ujian, cobaan, cercaan, cacian, hinaan, bulian, makian dari orang-orang yang anti sunnah? Kenapa mereka bisa tenang? Dicela kok senyum, dihina, dibuli malah tertawa, malah sumringah.
Kenapa? Karena tahu semua bulian, semua makian, semua hinaan, semua cemoohan itu lebih banyak menguntungkannya daripada merugikannya. Dengan dicela dosa itu berguguran. Dengan dicela pahala ditambahkan. Dengan dicela doanya itu makbul. Kan dicela dizolimi ya. Da'watul mazlum mustajabatun wa zalimi itu mustajab. Walaupun dia orang banyak dosa, orang durhaka. Makanya kalau di antara ikhwan, akhwat, ada yang mencela, menghina, membuli karena penampilan syar'i, penampilan sunnah. Jenggot disebut kambing. Dia cingkrang disebut kebanjiran. Akhwat yang bercadar disebut ninja, bebegig sawah, mak lampir. Padahal mak lampir nggak bercadar ya. Bawahnya di pojokan, senyum. Jangan dendam, sakit hati, lalu curhat ke Ustadz. Ustadz saya dikatain ninja, saya dikatain cingkrang. Emang cingkrang. Saya dikatain kebanjiran. Saya dikatain kambing. Karena berjenggot. Kalau ada yang curhat kayak begitu, apa jawab saya? Cengeng. Ingin dapat pahala gede, ingin dapat keutamaan, gak mau dicela. Gak mau dimaki, gak mau dihina, gak mau dipojokkan sama orang-orang yang ahlul batil. Cemen. Para nabi, para sahabat, dahsyat. Kata Allah Azza wa Jalla, Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrallahi qaribah. Apa kalian mau masuk surga? Menyangka mau masuk surga. Padahal belum datang kepada kalian ujian coba. Ingat, pertolongan Allah itu dekat. Ahasiban nas ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata, kami sudah beriman, kami berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, padahal belum diuji. Makin hebat iman, makin hebat ujian tuh. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amsal fal-amthal, yubtala ar-rajulu ala hasbi dini, fa in kana fi dinihi salabah zidalahu fil bala. Manusia yang paling hebat ujiannya, penderitaannya para nabi, karena imannya paling hebat. Lalu orang soleh, lalu orang di bawah itu. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar iman. Makin hebat iman, makin hebat ujian. Nah, iman diaplikasikan dalam bentuk mengaplikasikan sunnah, mengamalkan sunnah. Siap-siap diuji. Kalau umpamanya begitu kita mengamalkan sunnah, menutup aurat, berjenggot, bercingkrang, orang-orang semua memuji, wah kamu hebat, saya ingin seperti kamu. Harus tanda tanya, ini teh ujian apa ya? Atau anugerah? Ya pasti ada yang mencela, pasti ada yang memaki, pasti ada yang menghina, itu ujian. Oh ini gening ujian teh, alhamdulillah dosa gugur. Pahala nambah. Dan pahalanya sehebat apa? Kata Nabi SAW. Inna mi waraikum. Sesungguhnya nanti di belakang kalian ada masa-masa yang penuh cobaan, penuh godaan, penuh ujian. Orang yang beramal dengan sunnah di zaman itu memperoleh pahala 50 kali lipat pahala kalian.
Pahala para sahabat, sampai seorang sahabat menyatakan, apakah 50 kali lipat pahala mereka atau pahala kami? Pahala kalian. Pahala para sahabat, Masya Allah. Luar biasa besarnya, agungnya. Nah, kenapa mereka pahalanya besar agung? Kualitas ibadahnya hebat, keikhlasannya, kualitas dan kuantitasnya. Kenapa mereka bisa sehebat itu ibadahnya? Karena langsung dibina oleh manusia terbaik, oleh Nabi SAW. Kita 1405 tahun kemudian, siapa yang membina kita? Ustadz-ustadz kita yang jauh kualitasnya dari orang-orang terdahulu. Tapi masih bisa istiqamah. Masih bisa berpegang teguh kepada Quran Sunnah. Dicela, dimaki, tetap tangguh. Setangguh batu karang. Makanya pahalanya juga lebih besar, 50 kali lipat daripada pahala para sahabat. Karena apa? Sahabat mah hebat juga, maklum dibina oleh manusia terhebat. Kita di zaman yang ujiannya, cobaannya, musibahnya masih bisa istiqamah. Oh, luar biasa ini. Jadi dosa berguguran, pahala bertambah banyak, doa kita makbul, derajat kemuliaan kita diangkat oleh Allah melebihi sebelumnya, maka keuntungan apa lagi yang kita harapkan dari ujian dan celaan? Sumringahlah, jangan cemen, jangan cengeng, ya, tegar istiqamah di atas sunnah ini. Ini yang menjadi penyebab kita tetap senyum ketika dibully orang. Itu ustadz-ustadz kita kan ceramah-ceramahnya suka ada yang mengupload dipotong sedikit yang penting-penting. Di bawahnya ada komen, ada ya tuh yang komennya itu nyinyir pedes. Saya kalau ada video saya dipotong sedikit bermanfaat gitu, ada komen-komen, saya baca komen. Banyak yang syukron Ustadz, barokallahu, tapi ada di bawah Wahabi pekok. Saya senyum. Itu yang menguntungkan. Pekok itu apa? Hah? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas kayaknya buruk gitu. Dosa gugur. Tidak, siapa ini? Cari santet. Enggak. Apalagi disantet. Enggak boleh. Itu yang menggugurkan dosa kita. Itu yang menambah pahala kita. Itu yang mengangkat derajat kita. Itu yang membuat doa kita itu lebih makbul dari sebelumnya. Karena itu dahulu para sahabat bila memperoleh penderitaan, apapun penderitaannya termasuk sakit, apalagi dibully gitu, mereka itu malah menunjukkan sikap syukur. Dan antum pernah dengar ada orang sakit nggak mau sembuh? Kata Ibnu Abbas, mau nggak aku beritahukan kepada kalian seorang wanita ahli surga? Tuh wanita hitam itu. Dulu di zaman Nabi SAW datang lalu berkata, ya Rasulullah inni asra' wa inni atakasyaf fad'ullaha ayyasfiyani. Ya Rasulullah, aku punya penyakit sara'. Sara' itu diartikan oleh para ulama bisa sering kesurupan, bisa kejang-kejang epilepsi, sakalor. Kan gejalanya sama ya. Tolong doakan kepada Allah agar saya ini disembuhkan. Apa kata Nabi SAW? In syi'ti sabarti walakil jannah. Wa in syi'ti da'autullaha ayasfiyaki. Kalau kamu mau, kamu sabar dengan penyakitmu ini. Bagimu surga. Tapi kalau kamu mau, aku akan doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Tapi nggak ada jaminan surga kalau sembuh. Tidak ada seorang pun muslim yang ditimpa kesulitan, kesedihan, kelelahan, termasuk penyakit kecuali Allah akan hapus dosa-dosa dengan itu. Ada seorang sahabat yang berdoa, ya Allah sakitkan saya seumur hidup. Untuk sampai sakit saya menghalangi saya dari 3 hal.
salat berjamaah, haji dan jihad. Sejak satu badannya panas, nyebret. Sampai orang yang ada di dekatnya pun merasakan heabnya panas badan dia. Heab itu apa? Gitulah. Hawa panas itu terasa. Sampai matinya tuh. Jadi mereka itu memperoleh musibah itu membayangkan keuntungannya, bukan penderitaannya. Nah salah dan seterusnya. Apa kata Nabi SAW? Fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang dianggap aneh, dianggap asing, dianggap sesat. Tapi dianggap aneh, dianggap sesatnya itu karena berpegang teguh kepada sunnah. Beliau menyatakan ketika ditanya famanil ghuraba ya Rasulullah, siapa ghuraba yang dianggap aneh itu? Beliau menjawab di satu riwayat alladzina sunnati, orang-orang yang memperbaiki sunnah-sunnahku yang sudah dirusak oleh orang. Dalam riwayat lain alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati, orang-orang yang menghidupkan kembali sunnah-sunnahku yang sudah dimatikan oleh banyak orang. Ini yang akan dianggap aneh. Tidak hanya aneh, dianggap sesat. Coba lihat umpama dalam surah Al-Mulk. Ketika orang-orang kafir itu, orang durhaka dimasukkan ke dalam neraka. Malaikat yang berjaga di sana bertanya, alam ya'tikum nadhir. Apakah tidak ada pemberi peringatan yang datang kepadamu dulu waktu di dunia? Enggak ada dai, enggak ada ustadz, apa enggak ada yang dakwah apa? Apa jawabnya? Bala. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in in antum illa fi dhalalin kabir. Jadi ya sudah datang pemberi peringatan kepada kami, tapi kami dustakan, bohong enggak benar Allah tidak menurunkan ajaran seperti inilah. Lalu di akhir, in antum illa fi dhalalin kabir. Kamu tuh tidak lain kecuali kelompok sesat. Yang mendakwahinya dituduh sesat oleh orang yang didakwahi, bayangkan. Dari zaman baheula mula ada diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Si dai dituduh sesat oleh orang yang didakwahinya. Terjadi nggak sekarang? Banyak orang yang mendakwahkan Quran Sunnah dituduh kelompok sesat. Bukan dianggap asing lagi, dituduh sesat. Lahirlah kemudian lakab-lakab buruk kepada mereka. Antek-antek Yahudi lah, bikinan CIA lah. Para CIA dan Yahudi sangat benci kepada kita. Kita juga benci kepada mereka gitu ya. Dituduh apa datanya, dituduh bikinan Yahudi. Makan yang nuduhnya kerjasama dengan si Siriwil ya. Nah seperti itu, datanya jelas. Jadi dalam Quran ada orang yang mendakwahi dituduh sesat oleh orang yang didakwahi. Gak heran kalau dalam realita di akhir zaman, termasuk di zaman kita, orang yang menyampaikan kebenaran dituduh sesat oleh orang yang didakwahi. Quran sudah menjelaskan hal itu. Apa kata Nabi SAW? Fatuba lil ghuraba. Berbahagia orang yang dianggap aneh, yang dianggap asing. Karena apa? Mereka tadi tuh dosa-dosanya gugur. Pahala diberikan 50 kali lipat daripada pahala amalan para sahabat. Doanya makbul, doanya didengar oleh Allah, kemuliaannya diangkat lebih tinggi daripada sebelumnya. Lalu ayat Al-Quran tadi juga menyatakan berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW itu wujudnya teguh kepada sunnah Nabi SAW. Terus sunnah Nabi itulah siratal mustaqim yang selama ini kita minta di dalam doa-doa kita. Lihat,
betapa agungnya berpegang teguh kepada sunnah karena memiliki banyak sekali keuntungan, keagungan yang akan Allah berikan kepada orang itu baik di dunia itu apalagi sampai di teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alaiha bin nawajid. Siapa yang hidup panjang di antara kalian, dia akan melihat ikhtilaf yang banyak, maka berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku. Dan sunnah para khalifah yang rasyidin sepeninggalku. Ada dua macam sunnah. Sunnah Nabi dan sunnah khalifah rasyidin. Timbul pertanyaan, apakah sunnah Nabi dengan sunnah khulafaur rasyidin sama apa beda? Secara umum sama lah. Kalau khalifah rasyidin berbeda bukan sunnah atau bid'ahnya. Sama. Makanya bagi yang ngerti ilmu nahu pasti paham. Setelah kalian wajib berpegang teguh kepada sunnahku dan kamu satu sunnah ini. Jadi setelah menyebut dua sunnah, Nabi menyatakan satu sunnah, menunjukkan nah sahabat dengan sunnah Nabi itu sama, eta kene, sami mawon. Kalau begitu, kalau sama, kenapa disebut khulafaur rasyidin? Sunnah khulafaur rasyidin, udah aja berpegang teguh kepada sunnah Nabi aja. Kenapa harus disebut? Ini mengisyaratkan, dijelaskan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, untuk bisa memahami sunnah Nabi yang benar wajib mengikuti sunnah para sahabat, para khulafaur rasyidin terutama. Dan memang ada beberapa hal yang oleh Nabi tidak dilakukan, tapi dilakukan oleh khulafaur rasyidin. Dan kata Nabi ikuti, karena apa? Itu ijtihad mereka berdasarkan kemaslahatan. Apa contoh yang dilakukan khulafaur rasyidin tapi oleh Nabi tidak dilakukan? Dibukukannya apa? Mushaf Al-Quran. Demi kemaslahatan. Ketika terjadi perang setelah Nabi wafat di zaman Abu Bakar, banyak yang murtad diperangi. Banyak tuh para hufad. Orang yang hafal Quran dari sahabat yang gugur. Khawatir kalau yang hafal Quran semuanya wafat, Quran bisa hilang ya. Ijtihad Abu Bakar. Didukung oleh para sahabat. Ditulis tuh. Itu sunnah khulafaur rasyidin bukan bid'ah. Dan Nabi SAW menyuruh mengikuti sunnah. Itu menunjukkan sunnah. Lalu malam keempat kenapa nggak datang? Karena khawatir turun wahyu yang mewajibkan. Takut memberatkan umatnya. Tapi bahwa tarawih berjamaah sunnah, iya Nabi pernah melakukannya. Ditambah dengan sunnah qauliyah. Kata Nabi SAW, man qama ramadhana ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laili kulli. Siapa orang yang melakukan qiyamul Ramadan bersama imam sampai selesai akan dicatatkan bagi dia salat semalam suntuk. Ini menunjukkan sunnah. Kata siapa bid'ah? Cuma karena Nabi SAW khawatir wahyu turun yang mewajibkan. Karena saat itu wahyu masih turun. Syariat masih bisa berubah. Maka beliau berhenti. Setelah Nabi wafat, di zaman Abu Bakar belum menghidupkan, di zaman Umar dihidupkan. Sunnahnya tarawih berjamaah. Karena apa? Karena apa yang dikhawatirkan oleh Nabi nggak mungkin terjadi. Nggak mungkin ada wahyu turun yang mewajibkan. Aman sudah, adakan lagi jamaah. Itu bid'ah apa sunnah? Sunnah. Lalu Umar menyatakan, ni'mal bid'ah hadhihi. Sebaik-baik bid'ah. Bid'ahnya bid'ah secara bahasa. Karena itu udah lama, tahunan nggak dikerjakan, dihidupkan lagi seolah-olah satu yang baru. Padahal itu sunnah.
Jadi tarawih berjamaah kata siapa bina itu sunnah. Kalau toh tidak pernah dilakukan oleh Nabi lalu di zaman apalagi yang di zaman Nabi tidak ada, di zaman Khulafaur Rasyidin ada. Apa? Salat wudu, syukrul wudu ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azan Jumat 2 kali. Siapa yang mengadakan? Utsman bin Affan. Bid'ah apa bukan? Bukan, itu sunnah Khulafaur Rasyidin. Karena kemaslahatan. Di zaman Utsman, kekuasaan semakin melebar. Belum ada jam, belum ada HP, orang nggak kenal waktu. Maka banyak orang yang terlena dengan perdagangan, perkebunan pada hari Jumat, padahal dari rumahnya ke masjid agak jauh. Terlewat. Untuk mengingatkan disuruh azan di jalan-jalan. Mengingatkan. Karena ada hajah dan itu ijtihad para mujtahid, para sahabat yang memang layak untuk ijtihad. Ini sunnah Khulafaur Rasyidin. Tapi apabila sekarang alasan diadakannya azan 2 kali sudah tidak ada. HP, di HP ada jam. Jadi orang-orang tuh sangat mudah mengenal waktu, bisa persiapan. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala menyatakan seandainya Utsman hidup di zaman sekarang, niscaya dia akan menghilangkan azan awal di hari Jumat. Karena sudah tidak dibutuhkan lagi. Karena semua orang sekarang tahu jam, punya jam. Tapi kalau toh ada orang yang menyatakan kekeh itu sebagai amalan yang tetap dia lakukan, itu bukan kebidahan, tapi sunnah Khulafaur Rasyidin. Kata Nabi SAW, ikuti. Maka tidak boleh kita bid'ahkan karena adanya hadis fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, lihat advis dari Nabi SAW ketika banyak ikhtilaf, pegang teguh sunnahku dan sunnah para khalifah yang rasyidin sepeninggal beliau. Dan inilah jalan keselamatan, ya. Saya pikir cukup malam ini sampai di sini dan kita punya sisa waktu beberapa detik untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ana aja yang bacain. Ini dari akhwat, ini dari ikhwan. Karena ada peribahasa ladies first, ya. Kita mulai dari ikhwan dulu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Ana memiliki kakak perempuan dan alhamdulillah sudah sedikit-sedikit mengenal sunnah dan sudah berpakaian syar'i, bersadar. Masih bergemar selfie dengan teman-teman akhwatnya. Tolong beri nasihat Ustaz, kebetulan dia sedang nonton live kajian Ustaz. Karena nasihat ana tidak pernah didengar, syukran. Pulang berantem nih. Kamu lapor ke Ustaz, saya jadi malu kan gitu. Padahal kita kan nggak tahu akhwat itu kan nggak disebut namanya ya. Jangan malu, jangan berantem, jangan salahkan adik nih. Marah harus bersyukur. Barakallahu fiik. Akhwat, ini khusus ke akhwat. Ada kan akhwat di sini tujuan menutup aurat agar laki-laki tidak tahu. Termasuk kalau ada perhiasan, Allah menyatakan dalam surah An-Nur 31 di kalimat terakhir, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Janganlah para wanita itu menghentak-hentakan kaki mereka
agar perhiasan yang ada di kaki itu diketahui. Nah kalau di kita jarang ya ada akhwat pakai gelang kaki ya. Di Sunda namanya gengge, nggak tahu di sini apa, gengge juga. Bahasa Arabnya khal-khal, khal-khal itu gelang kaki. Itu tertutup oleh pakaian. Agar diketahui di sana ada gengge, dihentak-hentakan ketika berjalan. Sehingga bunyi cering-cering kayak kuda lumping. Itu dilarang. Karena itulah maka aurat yang tersembunyi dilarang diberitahukan bahwa di sana ada perhiasan. Apalagi diperlihatkan. Lewat foto, lewat video, itu pertama. Dengan akhwat ketika selfie atau video dicadar, mungkin tertarik? Bukan mungkin, pasti kalau cantik dilihat matanya, hidungnya, alisnya. Kayaknya walaupun bercadar ini speknya spek artis gitu. Dihayalkan, dibayangkan. Dosa si akhwat, dosa si ikhwan. Si akhwatnya dosa tidak, iya dia menjadi penyebab. Berapa puluh, ratus, ribu ikhwan yang melihat, yang kemudian berdosa karena itu. Akhwat menanggung juga dosa mereka karena mereka menjadi penyebab. Akhwatnya mati, bukan mendoakan ya, tapi pasti mati suatu saat. Fotonya masih ada. Masih dilihat, masih jadi fitnah bagi orang-orang. Mengalir itu dosanya ke alam kubur. Jadi mengupload foto yang menjadi sumber dosa bagi ikhwan, dosa jariyah. Terus apa untungnya? Kalau begitu, nggak ada media sosial karena itu akan menjadi dosa jariyah. Nanti di rumah jangan berantem ya. Jika ibadah yang wajib saja saya masih belajar dan jauh dari kata benar serta sempurna. Tapi saya juga belajar membiasakan diri saya dengan ibadah sunnah yang saya ketahui. Dengan tujuan agar terbiasa serta disibukkan dengan hal-hal positif lainnya. Apa itu boleh? Oh, bukan boleh, harus. Karena saya dengar jika yang wajibnya saja belum benar, maka sunnahnya belum tentu diterima. Bahkan ada yang bilang sia-sia karena tidak mendapat pahala. Ini yang keliru. Justru karena kita merasa kurang dalam menunaikan kewajiban, harus diikuti yang sunnah. Karena yang sunnah itulah yang menutupi kekurangan dalam yang wajib. Jadi salah satu fungsi amalan sunnah itu adalah untuk menombok kekurangan-kekurangan di dalam amalan yang wajib. Makanya tak ada satupun amalan yang wajib kecuali Allah syariatkan amalan serupa yang hukumnya sunnah. Ada sholat wajib, sholat sunnatnya lebih banyak. Sholat sunnah mah ada rawatib, syukur wudu, tahiyatul masjid, tahajud, duha. Itu menutupi semua kekurangan di dalam sholat fardu. Makanya kalau kita meyakini sholat fardu kita kurang kualitasnya, kurang ikhlas, yang pasti mah kurang khusyuknya. Bukan kurang khusyuk, tidak khusyuk. Kalau kurang mah sedikitnya, 90% khusyuk, kurangnya 10 itu kurang. Ini mah sebaliknya. 99% nggak khusyuk, tidak khusyuk, ya. Tutup dengan sholat-sholat sunat. Ramadan kita pasti banyak kurangnya, banyak bolongnya. Ketika saum Ramadan kita berbuat dosa, kita dusta, kita gibah, kita nonton yang tidak boleh ditonton, kita dengar musik sambil geleng-geleng sebenarnya. Itu merusak saum Ramadan kita. Tutup dengan saum sunnah. Zakat ada yang sunnahnya sedekah. Haji ada yang sunnahnya itu
umroh. Jadi kalau kita yakin semua, dan pasti yakin, semua amalan fardu kita banyak kurangnya dari banyak aspek, wajib ditutup, ditombok. Oleh apa? Amalan sunnah. Ini mah yang wajibnya saja sudah banyak bolong-bolongnya, amalan sunnahnya penambalnya tidak ada. Akhirnya bolong semua. Ya. Jadi pernyataan bahwa kalau yang wajib nggak benar, yang sunnah ditolak nggak benar itu. Ya. Tombok semua kekurangan amalan yang wajib dengan menjaga amalan sunnah. Inilah yang menjadi penyebab kita harus menjaga amalan-amalan yang hukumnya sunnah. Perbanyak sholat sunat, perbanyak saum-saum sunat karena kita yakin amalan fardu kita banyak bolongnya. Sabda Rasul bahwa umat akhir zaman yang berpegang teguh pada sunnah akan memperoleh pahala 50 kali sahabat. Tapi ada hadis lain yang menyatakan bahwa pahala sodakoh satu gunung emas tidak akan sebanding dengan sodakoh satu mud gandum para sahabat. Syukran jazakallahu. Terus pertanyaannya apa? Ini laporan atau membantah perkataan saya tadi? Jadi yang benar yang atas, yang bawah dua-duanya benar. Kata Nabi SAW, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Lau kana ahadukum. Seandainya salah seorang di antara kalian anfaqa mithla jabal Uhud zahaban, menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, menyamai pahala salah seorang di antara sahabat walaupun hanya setengah, walau nisfahu. Hadis ini benar sahih. Hadis tadi benar sahih. Bertolak belakang enggak, pasti enggak. Tapi didudukan pada maknanya masing-masing. Gitu ya. Adapun orang yang sekarang berinfak sebesar gunung Uhud berupa emas, pahalanya itu tidak akan menyamai pahala sodakoh sahabat walaupun segenggam gandum. Kenapa? Kualitas keikhlasan dan pengorbanan sahabat yang luar biasa. Kalau sahabat mah sodakoh dengan gandum teh memang cuma segitu-gitunya yang dia punya. Dalam hatinya dia itu amat menyesal kenapa hanya segini. Inginnya lebih banyak. Kalau kita segunung emas, dalam hatinya lebar kan gitunya. Itu dari segi itu aja sudah berbeda ya. Itu yang pertama tuh. Dari sodakohnya sahabat dengan sodakohnya kita, kualitasnya sudah berbeda. Adapun tadi adalah berpegang teguh kepada sunnah 50 kali lipat dari sahabat di saat ujian, bulian, makian kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah itu dahsyat. Ya'ti 'alan nasi zamanun al-mutamassikuna fihi bisunnati kal qabidi al jamri. Akan datang kepada manusia satu zaman, orang yang berpegang teguh kepada sunnahku di zaman itu seperti memegang bara api. Artinya apa? Artinya banyak godaannya, banyak gangguannya. Kalau enggak kuat-kuat amat itu bisa dilempar. Sunnah itu bisa ditinggalkan. Nah di zaman itu orang masih berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW 50 kali daripada amalan para sahabat. Jadi dua keterangan tadi sama sekali tidak bertolak belakang. Ke akhwat lagi. Terkait adat istiadat setiap daerah tentang ziarah kubur yang berbeda-beda. Lalu apa sunnah-sunnah dalam ziarah kubur yang diajarkan oleh Nabi?
dan bacaan Fatihah yang dibacakan kepada si mayit apakah sampai? Pertama, ziarah kubur sunnah, dianjurkan, diperintahkan. Beliau menyatakan kuntu qad nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang silakan ziarah. Karena ziarah itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Kita tidak anti ziarah kubur, silakan. Terus kenapa ada kesan anti? Karena salah paham. Yang kita wanti-wanti jangan minta-minta ke penghuni kubur di saat ziarah kubur tah eta. Jangan joget-joget, jangan nyanyi-nyanyi, jangan macam-macam yang tidak disyariatkan. Itu yang kita wanti-wanti, bukan ziarah kubur. Kita tidak anti ziarah kubur. Silakan. Ya, dianjurkan. Lalu bagaimana sunnahnya? Pertama, ketika masuk ke areal pekuburan baca doa. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikumul lahiqun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Itu baca. Kedua, buka sendal, buka sepatu. Kayak ke masjid aja. Itu aturannya. Kotor dong. Ya iyalah kotor. Nanti dicuci lagi ya. Buka sendal, buka sepatu. Masuk ke sana. Itu adab ya. Ketiga, jangan melangkahi kuburan, menginjak kuburan, menduduki kuburan. Cari jalan-jalan yang tak ada kuburannya, kecuali kalau nggak sengaja atau tidak ada jalan lain. Itu yang ketiga. Keempat, doakan. Bukan minta doa ke dia, wahai nenek, kakek, tolong. Jangan, doakan. Mintakan ampunan. Orang yang sudah mati butuh doa kita, bukan dimintai doa oleh kita. Terus doa apa? Coba antum hafalkan. Doa sholat jenazah setelah rakaat yang ketiga. Karena kita setelah takbir ketiga, bukan rakaat, takbir ketiga. Pernah sholat jenazah? Pernah hafal doanya? Sekarang masih hafal? Lupa, karena jarang, belum tentu setahun sekali ya. Sudah pernah hafal, udah. Tapi plong pas ada yang mati lagi, sibuk lagi, buka lagi. Sudah hafal, pas takbir kabur, lupa tadi bacaannya apa. Ada yang begitu? Kenapa lupa? Karena jarang dibaca. Supaya tidak lupa, baca tiap hari. Di mana? Bisa ba'da sholat. Bisa di dalam sholat ketika sujud. Kalau waktu sholat fardu bagi kita agak susah karena berjamaah. Dalam sholat sunnah terutama tahajud. Ketika sujud baca subhana rabbiyal a'la minimal 3 kali lalu doakan. Ya. Kalau ibu yang sudah wafat dengan Allahumma gfir li ummi atau li walidati warhamha wa'afiyah wa'fu anha wa akrim nuzula. Terus sampai akhir. Sampai wa'adkhilhal jannah wa'idha min azabin nar wa azabil qabr. Kalau ayah, Allahumma gfir li walidi atau li abi warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu wagsilhu bil ma'i wa thalji wal bard sampai seterusnya ya. Baca. Itu doa kita untuk orang tua. Minimal sehari 5 kali ba'da sholat atau ditambah. Perlu buka lagi. Ya saya mah sudah hafal, tenang kan gitu. Nah ketika ziarah kubur baca doa itu. Bukan meminta doa, doakan dia. Itu yang keempat. Kelima, adab ketika berdoa. Kalau di sini nggak memungkinkan, ada pagar atau jurang gitu, nggak ada tempat di sini. Di sana, jangan belakangi kiblat menghadap kuburan kan gitu. Kebanyakan menghadap kuburan, kiblatnya dipunggungin.
Sunnahnya menghadap kiblat walaupun membelakangi kuburan, nggak masalah. Takut nanti bangun, nggak akan bangun. Takut si penghuni kubur marah ditunggu, nggak akan marah. Menghadap ke kiblat, ya. Itu diantara beberapa adab. Terus bagaimana kalau membaca Al-Fatihah atau surah lain lalu dikirim ke mayit? Apanya yang dikirim? Yang dikirim bacaannya, yang dikirim biasanya pahala dari bacaan itu. Jadi kita membaca Al-Fatihah itu ada pahalanya. Lalu kita niatkan pahalanya dikirim ke orang. Baik Al-Fatihah atau surah apapun yang kita baca. Ini dibahas oleh para ulama. Di antara Imam At-Tahawi dalam kitab Syarah Al-Aqidah, dalam kitab Aqidah At-Tahawiyah, dalam satu bab yang diberi judul Ihda'us Thawab. Ihda'us Thawab itu menghadiahkan pahala dari amalan kita. Ulama ikhtilaf. Imam Ahmad membolehkan dan menyatakan sampai. Justru Imam Syafi'i yang menyatakan enggak sampai itu. Tapi yang demen hadiah pahala ngaku mazhab Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i menyatakan tidak sampai, Imam Ahmad menyatakan sampai. Dan banyak ayat atau hadis yang menjelaskan sampainya pahala yang dihadiahkan kepada si mayit, ya. Dan pahalanya itu baik pahala haji, ada badal haji, badal umrah. Itu pahala dari haji atau umrohnya itu diniatkan dikirim ke orang yang sudah wafat. Saum, kalau seorang orang tua punya hutang saum nazar, kata Nabi SAW, man mata wa alaihi siyam falyasumhu alaihi waliyuhu. Siapa yang mati dan dia punya hutang saum, hendaklah dibayarkan oleh walinya. Sebagian ulama, mayoritas jumhur ulama menyatakan itu saum nazar, bukan saum Ramadan. Kalau saum Ramadan ganti dengan fidyah. Tapi kalau nazar dibayar oleh siapa? Oleh anaknya atau ahli waris. Sampai pahala? Sampai. Ada seorang bapak wasiat ke anaknya, kalau bapak mati bebaskan 100 budak. Terus mati. Kakaknya membebaskan 50 budak, dia nyuruh adiknya bayarkan 50 budak lagi, bebaskan. Apa kata adiknya? Enggak. Saya harus bertanya dulu kepada Nabi SAW. Khawatir, kata orang Sunda mah, hanas dibebaskan, ternyata tidak boleh. Hanas teh naonnya. Ternyata hanas kita bebaskan, ternyata tidak boleh gitu. Naon atau hanas teh. Lalu datang kepada Nabi SAW. Apa kata beliau? In kana musliman au muwahhidan. Kalau ayahmu itu seorang muslim atau muwahhid. Terus thumma tasaddaqtum anhu au hajjaztum au sumtum. Lalu kamu bersedekah atas nama ayahmu atau saum atau haji, pahalanya sampai ke dia dan sampai kepada kamu. Hadis ini juga dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz di dalam bab ma yanfa'u lil mayyit. Ini menunjukkan sampainya hadiah pahala amalan yang hidup kepada yang mati. Termasuk sebagian ulama menyatakan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran. Kita tidak anti hadiah pahala karena di kalangan para ulama ada yang membolehkannya dengan catatan ikhlas, tulus ya. Sekarang ada orang sudah mati dibacakan satu Al-Quran oleh tim ini 5 orang gitu ya. Tapi ada tarifnya enggak? Ada. Nanti di kuburannya bikin tenda semalaman, giliran. Ada yang 1 juta, 2 juta, macam-macam. Kalau nggak dibayar mau? Enggak. Ikhlas enggak? Kalau enggak ikhlas ada pahalanya?
Nggak ada, kalau nggak ada pahalanya, apa yang mau dikirim ke si mayit? Jadi yang dikirim itu bukan bacaannya, tapi apanya? Pahala dari bacaannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana sebagai seorang istri yang sudah berusaha mengajak dan menasihati suami dalam hijrahnya, tapi masih meninggalkan sholat subuh, merokok, main game. Ada Iwan yang kayak gini? Na'udzubillah. Masa sholat subuh ditinggal? Merokok, main game. Saya paling sebel tuh kepada yang main game itu. Saya banyak dicurhati oleh akhwat, ummahat sambil nangis-nangis. Karena suaminya keranjingan game. Dia pulang kerja dari pekerjaannya sampai di rumahnya maghrib gitu ya. Sholat. Ke dapur, bawa piring, nasi, langsung ke komputer sambil makan, sambil main game. Istrinya, anaknya dibiarkan. Sampai istrinya, anaknya tidur, dia terus main game. Sampai tidur juga di sana. Besoknya berangkat kerja lagi. Pulang gitu lagi. Karena gamenya itu bersambung, berlevel. Berhasil level 1, penasaran kan? Lanjut level 2. Entah berapa level tuh, gak tamat-tamat. Sampai nuntut cerai. Duh, gemes tuh. Kalau ada orang seperti itu di hadapan saya kemarin digetok sih gana teta. Jadi istri memperhatikan. Iwan tolong jangan ada yang main game. Kalau antum main game yang jadi korban ustaz. Korban apa? Curhatan istrinya, nangisnya tuh ke ustaz. Saya bilang kenapa Uhti tidak nangis begini ke suami, malah dibentak. Saya juga perlu refreshing kan gitu. Kan kita jadi liarnya, yang berbuat orang lain, yang kena getahnya kita. Jadi Ikhwan kasihani para ustadz. Jangan sampai para istri curhatnya ke ustadz ya. Jadi tapi masih dia sudah hijrah tapi masih meninggalkan sholat subuh, merokok, main game. Di mana hijrahnya? Para istri sudah menasihati secara baik-baik. 1, gimana sikap istri selanjutnya pada suami tersebut? Aduh, liar lah saya juga. 2, apakah hijrah suami itu belum dikatakan hijrah? Iya, di mana hijrahnya? Kalau masih begitu mah. Ya. Semoga Allah berhidayah. Semoga ikhwan yang dilapori ini ada di sini. Nanti pulang jangan berantem. Umi lapor ke ustadz ya. Malu saya gitu. Padahal nggak tahu siapa. Jangan-jangan tuh. Awas pulang jangan berantem. Baru-baru ini kami mendapat kabar dari medsos bahwa Ustadz Kibar manhajnya sekarang bermasalah. Yang kami lihat ceramahnya sudah tidak sesuai sunnah. Pertanyaan, bagaimana sikap kita dalam hal ini? Kalau menyimpangnya dia itu menurut para ustadz, berarti berdasarkan ilmu. Bukan menurut penilaian kita. Oleh para ustadz juga ditahdir dia sudah tinggalkan. Jangan ambil ilmunya. Doakan saya semoga Allah mengembalikan dia ke jalan yang benar. Faktor apa saja yang bisa membuat seorang keluar dari jalan sunnah? Banyak. Pertama, niat yang tidak ikhlas. Kedua, kecenderungan kepada dunia. Ketiga, yang sangat penting dan banyak sekali terjadi, circle yang buruk. Baik teman, apalagi pasangan hidup. Jangan beranggapan kita lebih berilmu, istri kita nanti kita yang didik. Dulu ada seorang pemuda ulama, dia itu ahli debat, dia itu tukang menasihati para khawarij dan banyak yang tobat di tangan dia.
Ternyata ada saudara sepupunya perempuan berfikrah khawarij. Dia nikahi untuk diluruskan. Saudara sepupu mahram bukan? Bukan. Kalau mahram nggak boleh dinikah. Saudara sepupu teh anak dari paman, anak dari bibi, dari uwa. Itu bukan mahram. Boleh dinikah? Boleh. Akhirnya dia nikahi dengan niat mau meluruskan pemikiran khawarijnya. Apa yang terjadi? Kebalik. Dia menjadi terpengaruh dan lebih khawarij daripada istrinya. Padahal dia lebih berilmu. Lihat dahsyatnya fitnah itu sampai orang berilmu pun kena. Karena itulah maka ikhwan, hati-hati memilih pasangan hidup, istri. Lihat agamanya. Bukan hanya Islam tidaknya, tapi pemahamannya. Tunkahul mar'ah li arba'in. Li jamaliha, wali maliha, wali hasabiha, wali diniha, fadfar bidzatid din, taribat yadak. Wanita dinikahi karena 4 alasan. Karena kecantikan, karena harta, karena kehormatan, dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Bukan karena duniawinya, baik kecantikannya, kekayaannya, atau yang lain-lainnya. Ya, ikhwan yang masih belum laku, masih mencari, perhatikan agamanya. Ikhwan yang sudah laku tapi masih ingin mencari, cari karena agamanya. Walaupun beresiko lama, tahunan, gak dapat karena yang dapat gak srek, yang dapat agamanya kurang bagus. Akhirnya ngejomblo ada yang kayak gitu, gak masalah. Yang penting agamanya, ya. Biar lambat, asal selamat. Biar lambat asal dapat. Apakah kalau hanya bisa mengamalkan sunnah sebagian saja masih bisa dicintai Allah dan mendapatkan maghfirah? Sunnah Nabi SAW ada yang wajib, ada juga yang sunnah. Nah, yang wajib ini wajib dilakukan. Kalau yang sunnah bagus dilakukan, tapi kalau ditinggalkan tidak berdosa. Dalam sholat kata Nabi SAW, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Tata cara sholat Nabi ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau yang sunnah ditinggalkan nggak masalah. Seperti mengangkat tangan hukumnya sunnah, tapi takbirnya wajib. Kalau takbiratul ihram rukun, nggak boleh enggak. Ya, takbir yang lainnya wajib. Terus contohnya lagi sedekap, ini sunnah. Kalau orang ada tidak sedekap nggak masalah. Terus orang yang tasyahud digerak-gerakan, sunnah, tidak menggerak-gerakan tak apa-apa. Terus umpamanya sholat duduk tawarruk di tahiyat terakhir, itu sunnah. Siapa yang tidak, ya duduknya umpamanya duduk iftirash di rakaat terakhir yang 3 atau 4 rakaat, gak masalah. Tapi rukunya, sujudnya, i'tidal itu rukun. Bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud wajib. Nah, demikian juga umpamanya tahajud, saum Senin Kamis itu sunnah Nabi SAW. Tapi yang hukumnya sunnah. Kalau itu ditinggalkan tidak dosa. Tapi ada sunnah Nabi yang wajib. Seperti contoh memelihara jenggot atau cingkrang. Kenapa? Karena ada ancaman bagi orang yang meninggalkannya. Ma'asfala minal ka'baini minal izar fafinnar. Setiap pakaian yang diulurkan sampai menutupi 2 mata kaki itu dalam neraka. Ini sunnah Nabi SAW tapi yang wajib. Sunnah itu tadi pola hidup Nabi SAW. Ada yang wajib, ada. Kan ada orang katanya sunnah, tapi kok wajib, lalu mentertawakan. Tertawa karena kebodohannya.
Disangkanya sunnah itu sunnah menurut pengertian fiqih. Yang orang yang melakukannya dipahalai, yang meninggalkannya tidak diazab. Itu menurut pengertian fiqih. Adapun sunnah yang kita maksud tadi, sunnah menurut ilmu akidah atau ilmu syariat atau aspek manhaj, itu wajib, ya, seperti itu. Jadi kalau yang dimaksud sunnah Nabi yang masih ditinggalkanlah yang hukumnya sunnah nggak apa-apa. Tapi yang hukumnya wajib maka itu tidak boleh ditinggalkan. Dan tetap dapat maghfirah kalau dia mengamalkan sunnah-sunnah yang wajib. Walaupun masih meninggalkan sunnah-sunnah yang hukumnya sunnah. Ya. Seperti contoh umpamanya. Ketika orang mau tidur, ada sunnah Nabi dalam bentuk zikir, bangun tidur, ada sunnah Nabi dalam bentuk zikir. Ketika umpamanya masuk keluar WC, ada sunnah Nabi dalam bentuk zikir. Lalu kita tinggalkan, tidak dosa. Tapi kita melewatkan amalan yang sangat utama. Terakhir ya. Bagaimana solusinya bagi yang kecanduan HP dari game? Kayak tadi itu. Sosmed yang enggak perlu kadang bisa tidak ngamalin sunnah. Seperti Qiyamul Lail karena main HP. Mohon nasihatnya. Sama dengan yang tadi ya. Hewan yang punya aplikasi game di laptop, di gadgetnya, di HP-nya, hapus. Jangan lagi masuk ke Play Store untuk nge-install lagi. Kalau bisa Play Store-nya dihapus. Bisa enggak? Bisa ya. Tapi nanti kita susah kalau mau nge-download aplikasi yang manfaat ya. Play Store-nya jangan dihapus. Tapi yang enggak manfaat semacam game apapun hapus semuanya ya. Agar tidak apa? Tidak terpancing, iseng-iseng gitu sambil nunggu bete atau sambil itu ketika sudah agak ngantuk main game itu bisa-bisa fresh lagi semalaman dilihat sudah jam 12 sebentar lagi tanggung baru level 6 masih 3000 level lagi akhirnya sampai subuh besoknya lemes besoknya ngantuk. Dan itu merusak ya, merusak kesehatan, mental, pikiran, merusak juga aktivitas harian kita ya. Tolong yang seperti itu tinggalkan ya. Ya cukup ya sampai di sini saja. Semoga pertemuan kita ini menjadi wasilah bagi bertemu dan berkumpulnya kita di surga Allah nanti. Dan semoga kita dipertemukan kembali oleh Allah di masa yang akan datang dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada sekarang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.